istilahnya kita bicara Quran dulu nih ya. Iya, iya. Di Quran kita semuanya tahu ada 114 surat. Betul. Betul? Betul. Di Indonesia 114 surat. Iya. Di Maroko Iya sama, sama. seluruh dunia. Di Mesir Sama. Seluruh dunia sama. Bunyinya juga sama. Oke. Variasi bacaan mungkin ada lah ya. Iya, itu karena pelafalan. Pelafalan, Iya. kira sabah lah Iya, ya. iya. Kalau di kekristenan itu macam-macam. Katolik itu nanti ada 73 buku atau 73 surat. 73 surat dalam satu buku. Kalau kita kan kenalnya di dalam Quran kan kita tahunya surat. Iya, iya. Di mereka bisa disebut buku atau kitab lah. Di dalam satu kitab ini 73 buku atau 73 Surat. kitab atau 73 surat. Oke. Gitu. Kalau yang Protestan itu 66 surat. Oh, beda. Yang Ortodoks 78 surat. Iya. Yang Ethiopia 81 surat. Ethiopia? Kristen Ethiopia. Oh, beda lagi. Ada. Oh, oke. Kenapa bisa tahu ini juga, tahu yang mana? Justru dulu ceritanya nyari tahu karena buat menjawab kalau keluarga saya nanya kenapa saya masuk Islam Oh, gitu. Oke. Jadi saya pengen ngasih jawaban ke mereka. Ini loh, karena kitabnya orang Kristen itu ternyata ada masalah seperti ini. Oke. Selamat datang di channel video saya. Kita baru saja mendengar penjelasan Koh Dondi. Dia mempermasalahkan jumlah kitab yang ada dalam Alkitab kekristenan. Nah, persoalan inilah yang katanya membuat dia akhirnya meninggalkan iman kekristenan dan beralih menjadi mu'alaf. Ya. Nah, kita akan bersama-sama coba mencermati persoalan yang diangkat oleh Koh Dondi ini. Nah, saya berangkat dari apa kata awam Katolik atas persoalan yang diangkat oleh Koh Dondi ini. Ya, awam Katolik ini itu bukanlah orang yang memiliki pengetahuan tentang Alkitab yang sangat mumpuni. Ini awam Katolik ini ya bisa saja mereka yang hanya tamatan SMP dan SMA. Nah, ketika mendengar penjelasan Koh Dondi ini, kira-kira apa tanggapan mereka? Apa kata mereka? Saya menemukan setidaknya ada 3 poin penting ya untuk menanggapi persoalan yang diangkat oleh Koh Dondi ini. Ya, pertama ya, meskipun berbeda-beda, tetapi semua Alkitab itu intinya tetap sama. Ya, intinya tetap sama. Intinya itu adalah Allah mengasihi manusia dengan menebus manusia melalui peristiwa salib. Nah, yang disalib itu adalah Yesus. Karena itulah para rasul mewartakan tidak ada keselamatan di atas muka bumi ini kecuali di dalam nama Yesus. Nah, karena apa? Karena Yesus sudah wafat di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Semua ini ada pada kitab-kitab baik itu Katolik, Protestan, Ortodoks maupun Ethiopia. Itu intinya sama sekalipun jumlahnya berbeda-beda, ya. Yang kedua, meskipun berbeda-beda dalam jumlah, ajaran utamanya itu tetaplah sama, yaitu kasih. Ya, ini berdasarkan dari perintah utama yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya. Ya, kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama manusia seperti diri sendiri. Itu. Nah, poin yang ketiga itu adalah meski berbeda-beda, Alkitab lebih baik dari Al-Quran. Ini sebuah fakta. Ya. Nah, kita coba akan melihat bersama-sama perbedaan tersebut antara Alkitab dan Al-Quran. Ya. Nah, dalam Alkitab ya sekalipun berbeda-beda, tapi Alkitabnya orang Alkitabnya orang Ethiopia, Ortodoks, Protestan, dan Katolik itu memberi perintah kasih. Ini berbeda dengan Al-Quran, di mana dalam Al-Quran yang diberi perintah itu adalah membunuh orang kafir, membunuh orang murtad.
Nah, ini. Yang kedua, dalam Alkitab, baik itu yang Katolik, Protestan, Ortodoks, maupun Ethiopia, sama-sama mengajarkan kebaikan. Bertentangan dengan Al-Quran yang meskipun sama di seluruh dunia, tetapi mengajarkan permusuhan, mengajarkan kebencian. Ya, dalam Alkitab, baik itu Protestan, Katolik, Ethiopia maupun Ortodoks, itu mengajarkan toleransi. Sedangkan Al-Quran itu mengajarkan intoleransi. Ya, ini Alkitab itu menghapus perhambaan. Yesus mengatakan kamu bukan lagi sebagai hamba, tetapi kamu adalah sahabat. Karena itulah Paulus dalam suratnya menegaskan dalam Kristus tidak ada lagi budak, tidak ada lagi orang merdeka, ya. Tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani. Dalam Kristus kita menjadi setara. Ini berbeda dengan Al-Quran yang tetap mempertahankan perhambaan. Itu. Nah, dalam Alkitab itu mengajarkan jalan keselamatan. Ya. Jadi, baik itu Alkitabnya orang Katolik, Protestan, Ortodoks, maupun Ethiopia, di sana sama-sama mengajarkan jalan keselamatan. Dan jalan itu ada pada Yesus Kristus. Sedangkan Al-Quran itu mengajarkan jalan kenikmatan. Ya, itu. Kamu boleh menikah, menyetubuhi pembantumu, ya. Kamu boleh menikah sebanyak mungkin, sejauh kamu mampu, ya. Dan kalau kamu berhasil membunuh orang kafir, kamu masuk surga, dan di surga 70 bidadari menanti kamu. Tugas utama kamu nanti di surga adalah memecahkan perawan-perawan, mengajarkan jalan kenikmatan. Berbeda dengan Alkitab. Nah, jadi ini tampak ada perbedaan sekalipun ya dikatakan Alkitab itu berbeda-beda. Nah, saya mau bertanya kepada Kodondi ya, memang Al-Quran itu jumlah surahnya sama, tetapi bagaimana dengan ayat-ayat Al-Qurannya? Saya berangkat dari fakta ya, jadi bukan karang-karangan saya. Ya, faktanya itu adalah jumlah ayat Al-Quran itu berbeda-beda. Saya akan tampilkan satu data ini ya, itu. Jadi ini data ya, di mana ayat Al-Quran dari Mazhab Al-Basri, Mazhab Al-Madani, Al-Akhir, Al-Awal, Al-Maki, Ashim-Shami, Al-Himsi, Kufi, ini berbeda-beda, mulai dari 6.205 sampai 6.236. Dan perlu diketahui, ketujuh mazhab ini itu merupakan dari Islam Sunni. Akan kita tambah kaget lagi kalau kita membandingkan dengan Syiah, di mana jumlah ayat Al-Qur'annya itu ada 17.000 ayat. Nah, bagaimana ini? Apakah melihat perbedaan ini, Kodondi akan kembali murtad? Kita tunggu saja. Sekian dan terima kasih.